Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alvita Dewi SKM MKes. Saya salah satu dosen pada program studi D4 Manajemen Informasi Kesehatan Stikes Syedza Setika Padang. Spesialisasi pendidikan saya di bidang ilmu kesehatan masyarakat. Video ini dibuat untuk memenuhi syarat PDD UKPT atau pernyataan diri dosen unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada program studi Manajemen Informasi Kesehatan, yaitu mata kuliah Epidemiologi. Mata kuliah Epidemiologi terdistribusi pada semester 6 dengan kode mata kuliah MIK 427. Mata kuliah ini diajarkan dengan bobot 2 SKS, 1 teori dan 1 praktik. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa Manajemen Informasi Kesehatan. Pada mata kuliah ini, saya tandem dengan dosen lain dengan pembagian materi UTS diampu oleh saya. Untuk deskripsi singkat mata kuliah Epidemiologi ini merupakan mata kuliah yang memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mampu menjelaskan konsep dasar epidemiologi, riwayat alamiah penyakit, desain studi epidemiologi, serta statistik, data, dan informasi kesehatan. Tujuan pembelajaran pada mata kuliah ini adalah agar mahasiswa mengetahui masalah-masalah kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Yang kedua, meningkatkan pengetahuan mahasiswa terkait pembuatan laporan morbiditas, mortalitas pada fasilitas pelayanan kesehatan, mengetahui cara mengelola indeks penyakit dan tindakan untuk laporan statistik serta informasi pasien. Selanjutnya adalah capaian pembelajaran mata kuliah epidemiologi, yaitu yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar epidemiologi. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan terkait agen, host, dan environment. Yang ketiga, mahasiswa mampu menguraikan riwayat alamiah penyakit. Yang keempat, mahasiswa mampu menghitung ukuran frekuensi penyakit. Yang kelima, mahasiswa mampu menjabarkan desain studi dalam epidemiologi. Yang keenam, mahasiswa mampu menghitung statistik data kesehatan seperti crude death rate, crude fatality rate, dan incident rate. Yang ketujuh, mahasiswa mampu menjelaskan terkait sistem informasi kesehatan nasional. Selama 8 pertemuan pada materi UTS, saya akan memberikan topik-topik perkuliahan, yaitu yang pertama konsep dasar epidemiologi, yang kedua konsep agen, host, dan environment, yang ketiga riwayat alamiah penyakit, yang keempat ukuran frekuensi penyakit, yang kelima desain studi dalam epidemiologi, yang keenam statistik data kesehatan, dan yang ketujuh sistem informasi kesehatan nasional. Pada pertemuan ke-6 dan 7, statistik data kesehatan itu merupakan dua pertemuan yang digabung dengan satu materi yang sama, yaitu statistik data kesehatan. Perkuliahan di Prodi MIK Stikes Syedza Setika dilakukan secara tatap muka atau perkuliahan di kelas. Selanjutnya, metode yang saya gunakan saat memberikan perkuliahan yaitu dengan metode DIA, yaitu Delivery, Interaction, dan Assessment. Pada mata kuliah ini, yang delivery atau pemaparan perkuliahan kepada mahasiswa, saya menggunakan metode ceramah, yaitu di mana saya memberikan materi kepada mahasiswa agar mahasiswa dapat memahami apa yang saya jelaskan. Yang kedua, saya menggunakan metode problem based learning, yaitu model pembelajaran yang menempatkan mahasiswa sebagai pusat proses belajar. Contohnya seperti pemberian studi kasus yang didiskusikan dan nanti dipresentasikan oleh mahasiswa. Yang kedua, seperti bedah jurnal terkait materi yang diajarkan. Dan yang ketiga, pemberian kuis berupa Google Form sebelum materi dimulai dan setelah materi selesai. Yang kedua, metode interaction, yaitu bagaimana interaksi antara mahasiswa dengan dosen selama perkuliahan, di mana mahasiswa diharapkan untuk aktif bertanya, menambahkan jawaban, dan memberikan saran.
Dengan adanya feedback antara mahasiswa dan dosen, diharapkan materi yang diberikan bisa dipahami dan dimengerti oleh mahasiswa. Selanjutnya, asesmen atau penilaian. Pada perkuliahan epidemiologi ini terbagi menjadi dua, yaitu teori dan praktik. Nah, berikut ini akan saya tampilkan terkait video pembelajaran saya pada mata kuliah epidemiologi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Jadi hari ini kita memasuki semester 6 ya, atau mahasiswa sekalian memasuki tingkat ketiga di prodi manajemen informasi kesehatan. Dan saat ini kita akan mempelajari mata kuliah dasar epidemiologi. Nah, ini adalah pertemuan pertamanya. Ibu memberikan mata kuliah ini tandem dengan Ibu Mas Dalena. Pertemuan UTS Ibu yang memberikan, dan materi UAS adalah Ibu Mas Dalena. Oke. Nah, tujuan pembelajarannya ini, jadi outputnya pada mata kuliah ini pertemuan pertama, yaitu kan kita membahas konsep dasar epidemiologi. Jadi outputnya mahasiswa itu mampu menjelaskan definisi epidemiologi, mahasiswa mampu menjelaskan 3 komponen pokok epidemiologi, serta mahasiswa mampu menjelaskan manfaat epidemiologi. Oke, kita lanjut. Untuk epidemiologi ini, untuk diketahui, epidemiologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu epi artinya pada atau di antara atau tentang, demos artinya penduduk, lalu logos artinya ilmu. Jadi epidemiologi itu adalah ilmu tentang penduduk, ya. Epidemiologi adalah ilmu tentang penduduk. Jadi konsepnya adalah populasi atau masyarakat. Jadi kalau ilmu kedokteran itu konsepnya adalah individu atau personal, tapi kalau epidemiologi konsepnya adalah masyarakat atau populasi atau komunitas. Jadi definisinya, epidemiologi adalah ilmu yang mempelajari distribusi, frekuensi, dan faktor determinan suatu masalah kesehatan. Nah, ini ya, ini yang Ibu bilang tadi. Jadi frekuensi, distribusi, dan faktor determinan merupakan komponen pokok epidemiologi. Jadi ini yang harus diketahui, 3 komponen pokok epidemiologi itu adalah frekuensi, distribusi, dan faktor determinan. Nah, kita lihat yang frekuensi. Kalau frekuensi adalah menunjukkan jumlah atau banyaknya masyarakat yang terserang penyakit, menunjukkan besarnya masalah kesehatan terhadap besarnya populasi. Jadi di slide ini dapat dilihat kalau frekuensi kasus COVID-19 itu beragam. Ada yang OTG. OTG itu apa? Orang tanpa gejala. Kalau PDP itu pasien dengan pemantauan. Jadi di sini terdapat jumlahnya. Nah, ini namanya frekuensi atau total jumlah orang yang terkena suspek, yang PDP, yang OTG. Nah, itu contoh dari frekuensi. Selanjutnya distribusi, yaitu sebaran masalah kesehatan pada variabel tempat, orang, dan waktu. Jadi distribusi ini juga bisa dilihat dari variabel orang, variabel tempat, dan variabel waktu. Maksudnya sebaran masalah kesehatan itu dilihat dari segi orangnya, dari segi tempatnya, dari segi waktunya. Kalau dari segi orangnya, misalnya sebaran masalah kesehatan itu terjadi di kelompok umur yang mana saja, misalnya. Kalau masalah kesehatan itu tersebar di berbagai kecamatan atau kabupaten, berarti itu menurut tempat. Tapi kalau dia sebaran masalah kesehatan itu ada yang seperti COVID ya, COVID-19 itu karena dia pandemi, dia terjadi atau bahkan
dalam hitungan tahun. Setiap hari, setiap minggu, setiap bulan itu peningkatan kasusnya naik turun. Bahkan ada yang grafiknya tinggi sekali lalu turun. Jadi itu yang dinamakan dengan sebaran masalah kesehatan berdasarkan waktu. Nah, di sini dapat dilihat bahwa di slide ini dapat dilihat bahwa distribusi masalah kesehatan berdasarkan kategori usianya. Jadi orang yang terkena COVID-19 paling banyak pada usia berapa? Yang biru ini pada usia 55 sampai 69 tahun. Jadi itu sebaran berdasarkan kelompok orangnya. Lalu berdasarkan tempat, sebaran COVID-19 berdasarkan tempat. Ternyata COVID-19 itu banyak terjadi di mana? Di Kota Padang. Ya, kalau di Sumatera Barat ternyata yang paling banyak adalah Kota Padang. Nah, ini menurut waktu, kapan serangan itu terjadi? Tahunan, musiman, harian, atau mingguan? Nah, dari slide ini dapat dilihat, ini ada keterangannya ya. Kalau merah itu meninggal harian, kalau abu-abu positif harian, kalau yang hijau adalah sembuh harian. Jadi misalnya yang positif harian, pada grafik ini dapat dilihat bahwa orang yang terkena COVID-19 yang positif, kasus yang positif dalam perharinya itu dapat dilihat yang paling tinggi yaitu pada tanggal segini, yaitu sekitar tanggal pertengahan April ya. Jadi ini kan 8 April, ini 23 April, berarti yang paling tinggi antara tanggal 10 atau sampai 20 April ya. Yang tinggi angka kasus positif COVID-19-nya ya. Nah, ini untuk faktor determinan atau faktor yang mempengaruhi. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi orang itu terkena COVID bisa dilihat pada tabel. Yang pertama kontak erat masyarakat, lalu pelaku perjalanan, wisatawan, kurangnya screening penyakit menular, lalu edukasi screening PTN-nya dalam penelusuran atau screening. Jadi ini adalah faktor determinannya. Sampai di sini ada yang mau bertanya? Sudah paham ya semuanya? Ada yang mau bertanya? Oke, silakan Bella. Boleh berdiri Bella. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, saya rasa Kriyanti ingin bertanya kepada Ibu, yaitu apa contoh distribusi penyakit berdasarkan kelompok umur? Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih ya Pak. Jadi distribusi seperti kita ketahui tadi artinya adalah sebaran suatu penyakit. Distribusi berdasarkan kelompok umur seperti yang Ibu contohkan tadi, misalnya di suatu daerah, misalnya kecamatan Galo ya, tinggi kasus diarenya. Di kasus diarenya kita mau melihat distribusi atau sebaran kasusnya menurut kelompok umur. Jadi kita lihat total kasus diare di kecamatan Galo berapa. Misalnya total kasusnya ada 50 yang terkena diare dalam kurun waktu 1 bulan. Nah, yang 50 orang ini siapa, dalam kelompok umur berapa? Misalnya dia rentang umur yang terkena diare ini adalah 2 sampai 12 tahun, atau kalau lebih dispesifikkan 2 sampai 6 tahun. Nah, dari situ kalau kita tahu
ciri orang, tempat, dan waktu. Seperti contoh kasus diare tadi, masalah kesehatan itu adalah diare. Jadi diare ini bisa kita berikan dalam ciri orang, tempat, dan waktu. Kalau ciri orangnya adalah yang terkena diarenya adalah anak-anak. Kita paham ya terkait konsep dasar epidemiologi yang Ibu jelaskan. Oke, terima kasih. Mungkin ada yang bisa menyimpulkan untuk materi kita hari ini. Oke, silakan lagi. Coba berdiri lagi. Epidemiologi ini adalah ilmu yang mempelajari tentang distribusi, frekuensi, dan determinan suatu masalah kesehatan. Ada 3 komponen dalam epidemiologi. Yang pertama agent, yang kedua host, dan yang ketiga environment. Adapun beberapa manfaat dalam epidemiologi ini, yang pertama itu dapat membantu pekerjaan administrasi kesehatan. Kemudian yang kedua dapat menerangkan suatu masalah penyakit di daerah tertentu. Yang ketiga dapat menerangkan perkembangan alami penyakit, dan yang keempat itu dapat menerangkan keadaan suatu masalah penyakit. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih yang tadi. Luar biasa yang tadi bisa menyimpulkan definisinya dari komponen dan manfaat epidemiologi. Kita pelajari epidemiologi. Selanjutnya kita tentang post test. Jadi setelah kita tadi pretest, lalu itu berikan materi. Nah, setelah diberikan materi ini, kita post test. Apa maksudnya post test? Itu melihat pengetahuan kalian apakah setelah diberikan materi ini meningkat atau tidak pengetahuannya terkait dasar epidemiologi ini. Oke, silakan diakses link yang sama ya, karena linknya sama, pertanyaannya juga sama. Apakah ada perubahan atas jawabannya atau tidak? Oke, sudah selesai? Gimana jawabannya? Sudah tercerahkan dengan materi tadi? Sudah ya. Jadi tidak susah sebenarnya jawabannya. Ada tentang komponen, ada terkait definisi dan manfaat. Oke, sekian dulu pertemuan kita pada pertemuan pertama ini. Untuk minggu depan kita akan diskusi kelompok atau presentasi kelompok. Silakan nanti dibagi kelompoknya menjadi 3 kelompok ya. Materinya nanti akan di-share ke PJ mata kuliah. Nah, untuk memberikan makalah dan softnya nanti silakan dikirim ke email ini sebelum nanti kelompoknya tampil pada hari kita kuliah. Ya, jelas ya. Oke, kita tutup pertemuan kali ini dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih semuanya perhatiannya. Sampai kita ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik, demikian deskripsi singkat saya terkait bidang pengajaran. Semoga dapat memberikan gambaran terkait mata kuliah epidemiologi untuk program studi manajemen informasi kesehatan. Terima kasih atas perhatiannya, semangat dan terus berkarya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.